Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Kita sudah masuk di materi tentang luas permukaan kubus ya. Seperti biasanya, kita akan mereview terlebih dahulu apa yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran sebelumnya. Di bagian yang pertama, kita sudah mengulang kembali tentang unsur-unsur bangun ruang. Ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Kemudian di bagian yang kedua, kita sudah mempelajari tentang jaring-jaring balok. Kemudian di bagian yang ketiga, kita sudah melihat animasi jaring-jaring kubus ya. Kubus dan balok. Kalau animasinya hanya yang balok saja ya. Jaring-jaring kubusnya tapi ditampilkan. Kemudian di bagian yang keempat, kita sudah mempelajari bagaimana caranya menghitung luas permukaan balok. Kemudian di bagian yang kelima ini, kita akan menentukan bagaimana caranya menghitung luas permukaan kubus dan sambil melihat animasi jaring-jaring kubus ya. Oke, langsung saja ke jaring-jaring kubusnya. Kita sudah tahu bahwa ada 11 pola ya. Polanya ada 11 dari jaring-jaring kubus ini. Pola yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Ini sudah dijelaskan. Kemudian kita akan ada simulasinya, ada dua jenis ya. Ini sudah, yang satu ini sudah pernah Ibu sampaikan di Zoom ya. Kenapa Bu harus dua? Ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk simulasi yang pertama ini, simulasi yang pernah Ibu sampaikan ya, bisa digeser, bisa diputar ya, si jaring-jaringnya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, tetapi kekurangannya ini tidak semua pola lengkap meskipun di situ tertulisnya ada 11 pola ya. Tapi ada beberapa pola yang double gitu ya. Kalau nggak salah pola 6 ini ada 2 dan pola yang ketiga gitu yang sama juga ada 2 sehingga pola yang nomor 9 dan 11-nya tidak ada ya. Kalau yang di bawahnya, untuk link yang di bawah ini, simulasinya itu lengkap, tetapi sayangnya tidak bisa digeser dan tidak bisa diputar. Ya, mari kita lihat. Tinggal klik saja ini. Kalau kalian nggak bisa ya, karena formatnya video. Nah, kalau nanti Ibu akan kirimkan kirimkan linknya ya di GCR. Selamat mengeksplor ya. Kalian tinggal klik linknya, kemudian tuliskan nama Anita ya, nama ya, kemudian klik start. Gitu. Boleh pakai kelas Anita kelas 5A atau siapa namanya? Sarah 5A, Gesang 5C, Dea 5B misalnya ya. Nah, ini akan masuk ke sini ya. Ini bisa diakses di Android bisa, atau di komputer juga bisa ya, di laptop atau PC ya, personal komputer. Nah, ini udah pernah kan ini ya, cuman kalian hanya melihat. Kali ini kalian nanti bisa mencoba sendiri di rumah ya. Nah, untuk lebih enaknya atau lebih jelas, yang pertama kita masuk ke full screen. Sebenarnya di sini juga bisa ya. Nah, ini diperbesar ya. Bisa, ini bisa digeser-geser juga. Ya, digeser-geser ditutup, dibuka. Kemudian ini polanya bisa diganti, ini 3D-nya bisa digeser ya. Sebenarnya tidak mode full screen juga tidak masalah, tapi kalau mau lebih nyaman ya kita masuk ke mode full screen. Tinggal diklik ini yang persegi atau kotak yang ada di sebelah bawah kanan bawah ya. Kalau diklik sekali berarti memperbesar, kalau diklik lagi bisa keluar dari full screen ya. Kita full screen dulu. Nah, ini kelebihannya yang ini adalah bisa digeser ya. Cara menggesernya harus di ini titik yang berwarna biru ini ya. Kalau di perseginya nggak bisa tuh ya.
bisa diklik sambil digeser ya. Ini bisa digeser kemana saja. Kemudian bisa digedein, bisa dikecilin. Nah, digedein, dibesarkan ya, dikecilkan itu pakai scroll, atau kalau di Android tinggal dicubit aja ya, dicubit lebar atau cubit jadi mengecil ya. Udah pernah lah ya, pasti bisa. Kemudian ini dilihat 3D-nya, ini bisa diputar sesuka kita mau kemana ya. Nah, ya bebas mau seperti apa ya, tapi yang bisa jadi alas itu hanya yang ini, yang ada titik birunya, yang warna pink ya. Ini bisa kalian ini kalau ada soal misalnya dari ibu ya, jika bagian bawahnya adalah yang pink, mana yang atasnya ya, yang mana ini apa namanya, bawah, depan, kiri, ini atasnya pasti yang ini ya. Sip ya, gitu kita tinggal tutup saja. Nah, betul ya. Coba lihat lagi ya, dipelankan sama ibu. Bawahnya adalah pink, atasnya adalah yang abu ya. Betul? Oke ya. Coba pola yang lain. Nah, pola yang ini. Kalau pertanyaannya jika bagian bawahnya adalah pink, kemudian bagian depannya adalah hijau, mana yang jadi bagian belakang? Nah, ini bisa diputar ya. Oh, yang depannya mau yang hijau katanya. Nah, ini bisa dimainkan ya. Silahkan kalian explore. Kemudian yang mana jawabannya? Ini depan, berarti yang belakangnya yang biru. Betul tidak ya? Kalau sering lihat, insya Allah nggak usah pakai simulasi juga bisa ya. Nah, ini untuk belajar ya, pembelajaran namanya ya. Betul ya? Seperti itu, nanti silahkan dieksplor ya. Selamat mencoba ya. Sip. Nah, kita keluar dari full screen-nya, berarti diklik lagi nih yang bagian bawah di kanan ya. Oke. Nah, kita kembali ke apa namanya? Ibu close dulu lah ya. Apa namanya, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Ini untuk link yang kedua ya. Ingat kalian, karena formatnya video bukan PowerPoint, berarti nggak bisa diklik, tapi nanti ibu akan kirimkan di GCR ya. Siap-siap saja. Nah, sekarang sama ya, kalau untuk simulasi 11 jaring-jaring kubus lengkap ya. Oh ya, untuk yang tadi nih, polanya ini ada yang sama ya. Ini tunggu dulu, dibuka dulu semuanya. Nah, ini sama 11, tapi ada yang sama nih, yang ini ya, sama yang mana yang sama teh? Ya pokoknya ada yang double aja ya, yang 7 sama, nah 7 sama 4 ya, sama ini, nih 4 sama 7 sama nih ya. Nah, kemudian nomor berapa ya, sehingga pola 11 yang mana lagi yang sama? Ya, nanti kalian explore aja nih, yang pokoknya ada yang sama ya, tadi kayak pola 7 sama berapa tadi? 7 sama 7 sama ini nih. Nih, 4 sama 7 ya. Coba cari pola mana yang sama ya. Oke, kembali ke yang simulasi yang 11 ini, sama, tinggal tulis namanya saja, kemudian start ya. Nah, kalau sudah bisa, tadi kelebihannya yang tadi bisa diputar-putar ya, digeser-geser. Nah, ini juga bisa diperbesar ya. Ntar dulu kita full screen dulu ya, biar lebih enak. Ini juga sama, bisa diperbesar, bisa, tetapi tidak bisa diputar dan digeser ya. Tapi ini lengkap apa namanya polanya, ada yang maksimal 4 persegi, ada yang 3 persegi, 2 persegi dalam satu baris ya. Kita buka terlebih dahulu biar terlihat. Nah, ini untuk yang 4 persegi dalam satu baris maksimalnya, itu maksudnya apa Bu? Yang ini, yang 4 berderet nih, satu baris maksimalnya yang paling banyak yang 4. Ada, kata ibu kan ini tinggal dimainkan depan belakangnya ya. Kalau di sini ini ada 6 pola ya, pernah ibu jelaskan. Kemudian yang maksimal 3 persegi dalam satu baris itu ada pola ke-7.
Ya, seperti ini maksimal 3, kemudian 8, ini yang 3-nya maksimalnya. Yang ke-9 bisa yang ini, bisa yang ini sama ya. Dan 11 yang ini ya, favorit Ibu. Ya, lanjut. Yang hanya 2 dalam, maksimalnya 2 dalam satu baris, ini pola yang ke-10 ya. Nah, tinggal ditutup saja, buka tutup ya, semuanya bisa ya. Nah, seperti ini. Ini sayangnya tidak bisa diputar dan digeser ya, jadi kurang jelas lah. Jadi kata Ibu seperti tadi Ibu bilang, yang simulasi tadi, baik yang namanya yang apa, yang simulasi 1 atau 2 punya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang ini kelebihannya lengkap, kalau yang tadi bisa diputar dan bisa digeser ya. Oke, aplikasi ini adalah GeoGebra ya, aplikasinya ya. Sip. Kita kembali ke PowerPoint-nya ya, sudah ya ini. Jadi bagi yang belum puas explore jaring-jaring kubusnya, silahkan dicoba. Ya, kita ke materi yang lebih utamanya. Oke, utama di hari ini ya, yang akan dibahas adalah luas permukaan kubus ya. Di sini Ibu punya satu kubus yang sudah di kotak-kotak ya. Di sini sama seperti yang kemarin. Bedanya ya, namanya kubus. Kubus itu adalah balok yang istimewa. Istimewanya di mana, Bu? Ya, panjang rusuknya sama ya. Karena panjang rusuknya sama, maka luas satu sisi kubusnya ya, luas permukaannya semuanya sama ya. Luas satu sisi kubusnya sama-sama persegi dengan, kalau di sini jari-jarinya 3, jari-jari. Kalau di sini panjang rusuknya 3, berarti semuanya, semua sisi dalam persegi ini adalah persegi yang panjang rusuknya 3. Ya, Ibu nggak bilang sisi karena nanti terkecoh dengan sisi yang ini, sisi yang dalam bentuk permukaan. Kalau rusuk ini kan bentuknya garis ya, garis lurus. Ya, oke. Kenapa hanya semuanya tidak dibedakan seperti balok, ada panjang, lebar, tinggi ya, karena ukurannya sama. Kalau sama, kenapa diberi nama yang lain ya? Kan kalau di balok kan hanya sisi-sisi yang sejajar saja yang sama panjangnya. Kalau ini semua panjang rusuknya sama ya. Oke, luas satu sisinya berarti ini luas yang Ibu beri warna kuning ya. Ini luasnya, luas persegi adalah R kali R, karena sisi perseginya R ya. Oke, atau R kuadrat ya. Ini luas satu sisi kubus ya. Kalau Ibu warnai semua permukaan kubusnya, kemudian Ibu buat jaring-jaringnya, Ibu pilih yang pola keempat ya. Pola keempat ini ya. Jadi luas permukaannya itu apa, Bu? Ya, sama. Luas permukaan itu kan luas semua sisinya atau luas jaring-jaringnya. Kemarin luas permukaan balok adalah luas semua sisi-sisi balok atau luas jaring-jaring baloknya. Sama ya. Kalau kubus berarti luas permukaan kubus adalah luas semua sisi-sisi kubus atau luas jaring-jaring kubus ya. Tinggal kita tahu semua sisinya sama dan jumlahnya ada 6, berarti luas permukaan kubus adalah 6 kali luas satu sisi kubus ya. Oke, bisa dipahami? Luas satu sisi kubusnya kan R kuadrat, berarti luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Ya, lebih pendek ya rumusnya, lebih kayak itu ya, 6 kali luas sisi kubus dan kali 6 saja ya luas permukaan. Oke, sip. Nah, lihat, kita akan melihat atau mengerjakan beberapa tipe soal untuk yang berhubungan dengan luas permukaan kubus tentunya ya. Soal di sini ada sebuah gambar, redaksi soalnya, hitunglah luas permukaan kubus di sampingnya. Anggap satu kotak sama dengan 1 cm ya. Nah, tipe yang sama ini gayanya bisa banyak ya.
Bisa kayak gini, ada gambarnya sudah diberi kotak, atau langsung kotaknya sudah di, si kubusnya sudah ada tulisannya, misalnya 2 cm atau 5 cm gitu ya. Oke. Atau juga ada juga yang tanpa gambar. Hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya adalah 10 cm. Nah, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya sama ya, sangat mudah ini ya. Oke, kalau di sini kita harus cari dulu ini panjang rusuknya berapa. Karena satu kotak itu 1 cm, berarti kalau ini 3 kotak 3 cm ya. Kita jawab, langsung saja dimasukkan LPK sama dengan 6 kali R kuadrat ya. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali panjang rusuknya dikuadratkan. Tinggal dimasukkan saja R-nya jadi 3 cm. Jadi LPK-nya 6 kali 3 cm dikuadratkan. Ini kerjakan dulu yang dikuadratkan dulu si 3 cm-nya. 3 cm kali 3 cm berarti 9 cm pangkat 2 ya. Setelah diketahui luas satu sisinya dikalikan 6. Nah, 54 kali 6 kali 9 itu 54 ya. Sip. 54 ini tidak lain adalah jumlah kotak-kotak kecil atau persegi kecil ya. Tinggal hitung saja kalau tidak percaya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Ibu suruh pause dulu kemudian hitung ya. Pasti jawabannya ada sebanyak 54 persegi kecil ya. Sip. Silahkan, selamat mencoba. Kita lanjut saja ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, soalnya adalah hitunglah luas permukaan kubus yang luas satu sisinya diketahui ya, yaitu 16 cm persegi. Nah, kalau tipe ini bagaimana caranya? Ya, jangan sampai terkecoh ini. Ini ingat ya, adalah yang diketahuinya luas satu sisi ya. 16 cm persegi. Berarti LPK ini kita tahu 6 kali luas satu sisi kubusnya. Ya, berarti tinggal dikali 6 saja sih 16 cm perseginya ya. Yaitu berapa? 96. Silahkan dihitung, dicek ya. Oke, contoh yang ketiga ini kebalikannya. Ya, kebalikan dari contoh yang kedua. Makanya Ibu buat dalam satu slide ya. Sekarang ini kebalikannya. Luas satu sisi sebuah kubus yang luas permukaannya 96 cm persegi. Nah, yang ini yang diketahuinya ini adalah LPK-nya ya. LPK-nya sudah 96. Kemudian bagaimana caranya? Ya, sama ya. Nah, kita sudah tahu hubungan luas permukaan dengan sisinya. Itu adalah LPK sama dengan 6 kali luas satu sisinya. Berarti kita balik luas satu sisinya sama dengan LPK dibagi 6. Ya, kebalikannya ya. Sip. Tinggal masukkan angka-angkanya. 96 cm persegi dibagi 6 sama dengan ya 16 cm persegi ya. Oke. Mudah ya, coba bisa hati-hati membaca soalnya ya. Karena mirip-mirip tapi hati-hati apakah dibagi 6 atau dikali 6 ya. Oke, lanjut. Soal yang terakhir, contoh keempat ya. Di sini yang ditanyakan adalah panjang rusuk sebuah kubus yang luas permukaannya adalah 150 cm persegi ya. Ya, jadi yang dicari adalah luas permukaannya sudah diketahui, yang dicari adalah R-nya ya. Diketahui adalah luas permukaannya atau LPK-nya. LPK dan R rumusnya berarti pakai yang ini ya. Ya R kuadrat, ada LPK-nya, ada R-nya. Kemudian yang akan dicari R-nya berarti kebalikannya adalah R kuadrat sama dengan LPK dibagi 6. Ini yang tadi sudah ya. Nah, yang ditanyakan rusuk saja, bukan rusuk kuadrat. Berarti ini harus diakarkan. R-nya sama dengan akar dari LPK dibagi 6. Ya, ini boleh dijadikan rumus untuk diingat boleh ya. Oke.
Kemudian tinggal masukkan LPK-nya 160 cm persegi dibagi 6, berapa? 25 ya, nanti dihitung silahkan 25. Akar dari 25 cm persegi adalah 5 cm ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.